Beberapa minggu terakhir sedang ramai tentang Gold Gym, lebih tepatnya Gold Gym Indonesia yang tutup mendadak, yang membuat para membernya, di mana status keanggotaan mereka tuh masih aktif, jadi hangus dan tidak ada jawaban dari pihak manajemen Gold Gym Indonesia sama sekali hingga gua recording untuk video ini. Nggak cuma membership doang, tapi juga buat mereka yang udah beli jasa PT atau personal trainer, itu juga hangus. Lalu juga pengakuan dari para PT-nya sendiri dan juga karyawan yang bekerja di sana, di mana mereka katanya sudah beberapa bulan terakhir belum digaji sama sekali. Yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa brand fitness sebesar Gold Gym bisa tutup mendadak dan terindikasi melakukan fraud? Kita coba bedah di episode Thinking Room kali ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Berita tentang Gold Gym Indonesia akan tutup itu memang sebenarnya udah muncul sekitar beberapa minggu terakhir ini. Dan konon Gold Gym ini akan digantikan dengan UFC Gym. Iya bener, UFC, Ultimate Fighting Championship. Yang memang ini masih salah satu lini bisnisnya UFC. Di tengah kabar akan adanya transisi dari Gold Gym Indonesia ke UFC Gym ini, yang gua dengar dari cerita beberapa member yang bercerita sama gua, ya kalau memang akhirnya ada transisi, ya mereka sih fine-fine aja selama memang keanggotaannya masih terus lanjut, ya alat-alat masih bisa dipakai, lalu juga tempatnya masih sama, karena kan tempatnya sama cuma ganti brandnya doang, ganti manajemennya doang. Mirip seperti misalnya kalau gua ambil contoh bank ya, kan ada beberapa bank, terutama bank dari luar yang akhirnya mereka memutuskan berhenti beroperasi, di take over sama bank lain. Dan ada tuh memang proses transisinya, memindahkan nasabah dari bank yang sebelumnya ke bank yang baru. Which is itu sebenarnya di dalam bisnis, transisi manajemen, transisi karyawan, transisi user, seperti itu sebenarnya adalah sebuah hal yang wajar. Nah, tapi yang nggak wajar adalah pengumuman Gold Gym harusnya berakhir atau tutup itu, correct me if I'm wrong ya, harusnya 30 Juni atau tanggal 1 Juli 2025. Tapi kenyataannya sebelum tanggal tersebut, mulai ada beberapa cabangnya Gold Gym itu tutup. Di mana member mau latihan juga nggak bisa, karena aksesnya benar-benar ditutup. Dan salah satu yang gue lihat, ditutupnya Gold Gym ini karena juga dari para staff dan para PT-nya nggak dibayar. Jadi bisa dibilang mereka ini dalam tanda kutip ya, mogok kerja lah. Karena hak mereka, gaji mereka, komisi mereka belum dibayarkan nih. Nah udah gitu, kabar yang gue dapat juga kalau sewa tempat, lalu juga gue sempat lihat ada salah satu cabang yang juga ditempelin belum bayar pajak, objek pajak ini belum bayar pajak, tulisannya seperti itu. Jadi sepertinya memang ada indikasi kalau pihak manajemen Gold Gym Indonesia ini memang ya udah, gue memang pengen cabut, gue pengen keluar, udah nih, gue nggak mau nerusin lagi. Tapi yang jadi permasalahan kan adalah informasi tersebut tidaklah disampaikan ke pihak-pihak yang harusnya mendapatkan kejelasan. Di mana di sini adalah member, lalu juga karyawan, atau para pekerja yang memang bekerja di Gold Gym tersebut. Ini tiba-tiba hilang aja udah gitu. Bless. Nggak ada kabar cuy. Kayak orang nge-ghosting aja jadinya. Dan juga yang menjadi permasalahan, kalau memang mereka tahu kalau udah nggak akan beroperasi lagi, tapi memang
Ini memang brengsek sih kalau gue bilang ya. Mereka masih tetap menerima, masih tetap open untuk member yang mau join. Bahkan yang mau ngambil paket personal trainer pun masih di open sama mereka. Nah, lu bayangkan orang-orang yang baru aja join jadi member, atau mungkin baru memperpanjang membership mereka, atau baru mengambil paket PT, terus tiba-tiba hilang gitu. Lu malah belum sempet pakai, tahu-tahu hilang. Ya orang pasti akan marah lah, orang pasti akan, ini apa nih, ini kayak jadi, kalau misalnya di kripto nih kayak rakpul nih, pump and dump. Udah tahu nih yang punya poin ini mudah nih, bakal kelar nih. Udahlah, gua lari, duit yang udah masuk gua ambil. Jadi yang lain bener-bener ditipu akhirnya kan. Update terakhir ada sekitar 1000-an member dan total kerugian mereka itu 7,6 miliar yang dalam tanda kutip dibawa kabur sama pihak Gold Gym Indonesia. Lalu kabar terakhir yang gue juga dapatkan, sempat ada beberapa orang yang mencoba kontak pihak UFC Gym menanyakan tentang apakah benar akan ada transisi dari Gold Gym Indonesia ke UFC Gym. Nah, jawaban dari UFC Gym, mereka bilang tidak tahu menahu tentang hal ini. Tambah ngamuklah para member, karena ternyata tidak ada yang namanya transisi sampai sekarang. Jadi, memang secara license, Gold Gym Indonesia ini memang sudah selesai. Pihak Gold Gym Indonesia nggak mau, atau mungkin lebih tepatnya nggak bisa memperpanjang. Nah, informasi-informasi seperti inilah yang sekali lagi tidak disampaikan ke pihak-pihak yang memang harusnya mendapatkan informasi tersebut. Jadinya sampai sekarang ini masih chaos situasinya. Gue ngelihat para korban sudah mulai nih ingin mengkasuskan kejadian ini ke jalur hukum. Cuma ya nanti kita lihat bagaimana situasinya, perkembangannya bagaimana. Cuma yang sudah-sudah ya, biasanya kalau kasusnya seperti ini, duit member atau duit masyarakat nih biasanya nih susah buat balik. Karena ini kan PT ya, perseroan terbatas. Biasanya kalau ada kejadian kayak begini, nggak bisa bayar ketika mereka menyatakan dirinya pilot atau bangkrut. Akhirnya untuk mencoba melunasi hutang-hutang yang ada, akan dilihat nih, aset-aset mereka apa saja yang nanti bisa dilikuidasi, dicairkan untuk membayar kewajiban-kewajiban mereka yang masih tertunda. Nah, gue nggak tahu apakah kewajiban-kewajiban mereka ini hanya untuk karyawan, gaji karyawan, PT, dan juga membership para member. Gue takutnya kerjasama mereka dengan mungkin beberapa third party itu juga belum dilunasi nih. Nah, kalau nanti coba dihitung, biasanya yang akan ada dilihat tuh siapa yang lebih diprioritaskan dulu. Pihak-pihak yang akan dibayarkan kewajibannya. Yang sering terjadi biasanya di pihak masyarakat itu bukan menjadi top priority. Ini yang gue lihat ya. Kayak kemarin kejadian di Superstar Fitness, kalau lu ada yang ngikutin, itu Superstar Fitness lebih gila lagi sebenarnya sih. Mereka belum buka open membership, cari member dulu, oke, udah dapat member-membernya, baru buka beberapa cabang, atau baru 1 atau 2 cabang gitu, tiba-tiba mereka tutup. Bahkan ada cabang-cabang yang belum buka sama sekali, mereka udah tutup. Dan ya itu, duit membernya sampai sekarang gue nggak tahu kabarnya bagaimana, apakah dikembalikan atau enggak. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya ya. Kalau situasinya udah masuk ke jalur hukum. Karena kalau misalnya memaksa sita aset ke aset mereka secara personal ya, nah ini yang gue nggak tahu bisa nggak. Karena setahu gue kalau ini kaitannya dengan sebuah badan usaha atau PT, biasanya tuh orang person to personnya susah buat untuk dimintai atau lu sita asetnya. Itu yang gue lihat ya, yang sering banget kejadian. Dan ada juga yang gue baru dapat informasinya. Kalau ternyata nih manajemen Gold Gym Indonesia yang sekarang ini sebenarnya sudah berganti.
bukan lagi manajemen Gold Gym ketika Gold Gym itu dibawa ke Indonesia. Jadi top manajemennya itu adalah orang-orang yang berbeda. Bahkan setahu gue CEO-nya itu udah bukan lagi orang Indonesia, tapi dia dari Amerika Serikat lah kalau nggak salah. Nah, orang ini dan beberapa top manajemen yang sekarang lagi dicari karena mereka nggak ada kabarnya, nggak bisa dihubungin, lost contact semua. Nah, coba sekarang gini, pertanyaannya adalah kenapa sih Gold Gym, sebuah brand yang besar, ini kan brand yang besar banget. Gold Gym itu udah lama banget dari Amerika Serikat. Bahkan zaman dulu Arnold Schwarzenegger tuh masih muda, Arnold itu adalah salah satu, boleh dibilang, wajah dari Gold Gym. Ya tapi kenapa sekarang seperti ini, terutama yang di Indonesia? Mungkin biar terutama yang nggak mengikuti industri fitness di Indonesia, mungkin yang perlu lu pahami, Gold Gym di Indonesia itu konsepnya adalah tempat fitness yang besar, areanya biasanya luas, alat-alatnya lengkap, punya locker yang banyak, punya kamar mandi, punya sauna, pokoknya gede banget. Disebut sebagai mega gym, konsep tersebut. Nah, konsep mega gym ini sebenarnya kalau di Indonesia itu, seingat gua paling pertama pelopornya itu adalah Celebrity Fitness deh. Kalau nggak salah itu tahun 2003. Lalu setelah itu 2005 ada Fitness First. Lalu 2007 tuh Gold Gym masuk ke Indonesia mengikuti tren mega gym tersebut. Jadi bisa dibilang memang mega gym di Indonesia itu pelopornya adalah Celebrity Fitness. Nah, ciri khasnya adalah mereka selalu ada di dalam mall yang bisa dikategorikan adalah mall mewah lah, mall besar. Karena yang gue juga lihat, market mereka memang ditargetinnya ke menengah ke atas. Nah, sebelum ada gym-gym yang konsepnya mega gym seperti itu, di Indonesia ada tempat gym nggak? Ada, tapi kebanyakan gymnya itu gym di rumahan atau gym ruko, ya bukan mega gym lah. Pokoknya lu nggak ngelihat kalau tempat gym itu adalah tempat gym yang mewah, enak, nyaman. Karena kalau tempat gym dulu itu, kalau yang udah nge-gym dari zaman dulu ya, pasti nggak asing dengan istilah gym cabe atau gym Majapahit. Ya memang gitulah tempatnya, kadang-kadang sumpek, kotor, ya besi-besinya tidak dirawat, kadang-kadang udah karatan belum masih dipakai. Kayak gitulah. Gue pernah ada ya, dulu tempat gym yang tadi gue bilang yang rumahan itu, yang ruko gitu. Tempat gym itu sempet kerendam banjir. Nah, terendam banjir, alat-alatnya, besi-besinya, barbel-barbelnya, of course ada yang terendam banjir juga. Nah, lu tau nggak apa yang mereka lakukan dengan besi-besi mereka, dengan barbel yang mereka punya? Bukannya diganti, tapi sama mereka, karena kerendam air kelamaan kan jadi karatan kan. Nah, sama mereka cuma dicat ulang doang, jadi kelihatannya seperti baru. Ya, karena memang modal apa adanya aja kan. Nah, tapi dengan adanya mega gym seperti ini, of course, servisnya, experience-nya jadi berbeda nih. Pokoknya bagus banget dah. Nah, di Gold Gym, di negara asalnya sendiri, kayak di Amerika Serikat, sebenarnya tuh bukan mengusung konsep mega gym. Tapi ya, tempat gym yang emang lu bisa menemukan itu di pinggir jalan gitu. Bukan yang masuk ke mall, bukan yang mewah dan besar sekali. Enggak, emang kayak gym-gym yang ada di pinggir jalan. Nah, tapi mungkin karena ingin mengikuti tren di sini, mereka mengadaptasi konsepnya, akhirnya jadi mega gym. Nah, permasalahan dengan mega gym adalah karena butuh tempat yang luas, di mall pula, of course, cost-nya, OPEX-nya pasti akan tinggi. Sehingga karena secara OPEX-nya aja udah tinggi, mereka butuh pemasukan yang juga besar. Nah, harga membership dari Mega Gym ini memang gue bisa bilang dikategorikan cukup mahal. Untuk harga akan ada perbedaan-perbedaan tergantung diskon yang dikasih ketika lu mau jadi member. Tapi ya, untuk rata-rata sekarang ini range itu bisa 400 sampai 800 ribu tergantung paket apa yang lu ambil.
Dan itu pun sifatnya lu ngambil membership secara setahun. Nggak bisa yang, gue cuma mau bayar, gue bayarnya bulanan aja deh, nggak apa-apa. Nggak bisa, mereka jadi udah ngikat lu selama 1 tahun, tapi memang bisa dicicil lewat kartu kredit. Jadi kartu kredit itu akan nge-charge setiap bulan. Walaupun sebenarnya pembayarannya itu 1 tahun. Ya memang berat sih buat sebagian orang kalau apalagi yang budgetnya ngepas. Nah tapi berhasil nggak dengan konsep model bisnis seperti itu? Bisa dibilang berhasil. Mereka itu kan dari 2000-an awal sampai sebelum pandemi itu kan umurnya kurang lebih berarti sekitar berapa tahun? Ya let's say 17 tahunan lah kurang lebih berjalan. Bisnisnya oke gak? Oke. Bahkan ada yang salah satu brand itu bisa nambah cabang. Jadi gue ngelihatnya memang secara bisnis sebenarnya oke. Tapi yang bikin mereka kena hajar telak adalah pandemi COVID tahun 2020. Pandemi itu kan kurang lebih sekitar 2 tahunan ya. Ya walaupun ada upaya-upaya untuk ketika lagi masa pandemi itu orang bisa nge-gym, tapi kan jadi limited sekali. Dan gue waktu itu juga mengalami, gue harus ngurus cuti membership gue. Karena nggak bisa pakai. Tempatnya itu ya memang ditutup. Dan kalau kami tidak mengajukan cuti, nanti kan akan terus dipotong. Kami akan terus di-charge nih sama kartu kredit. Jadi kami harus mengajukan cuti. Yang menyatakan kami cuti ya, nggak nge-gym dulu nih. Nah, kepastian untuk tidak nge-gym itu kan nggak tahu kapan waktu itu. Nah, ada yang mengajukan cuti karena masih pengen terus ngelanjutin membershipnya, tapi nggak tahu kapan baru bisa pakai. Ada yang memang akhirnya memutuskan untuk udahan. Nah, jadinya secara revenue habis tuh. Hampir 2 tahun seperti itu, ternyata memberikan pukulan yang sangat telak banget buat gym dengan konsep mega gym. Apalagi setelah pandemi kelar, muncullah model bisnis gym yang modelnya bukan lagi mega gym, tapi gym yang ada di pinggir jalan. Mereka ngambil ruko, misalnya ada 3 unit ruko, mereka jadiin 1. Atau ada bangunan yang mungkin nggak kepake, mereka beli. Jadi memang konsepnya bukan lagi yang masuk ke mall. Nah, ini ternyata banyak menarik perhatian para member gym yang tadinya nge-gym di Mega Gym, seperti di Gold Gym. Kenapa menarik perhatian? Karena ternyata secara harga lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Ya itu tadi ya, yang satu di mall, yang satu di bangunan yang ada di pinggir jalan. Secara cost udah pasti jauh lebih murah. Bahkan mereka dengan berani bikin konsepnya ada yang 24 jam. Ya mungkin karena bangunan sendiri, mereka punya sendiri juga. Ini yang, nah udahlah secara revenue-nya belum pulih-pulih banget, member mereka ada yang kegerus nih ke tempat-tempat gym yang mungkin mereka nggak nyangka akan ada. Mereka udah terlalu nyaman dengan model bisnis seperti itu dan nggak nyangka akan ada. Karena mungkin di bayangan mereka, tempat-tempat gym yang ada di pinggir jalan itu, ya kayak tadi gue bilang kan, gym cabai atau gym Majapahit yang fasilitasnya, alat-alatnya pokoknya ya gitu deh. Tapi ternyata tempat-tempat gym yang di pinggir jalan ini bisa menyediakan alat-alat fasilitas yang kurang lebih mirip dengan yang ditawarkan oleh gym yang ada di Mega Gym. Sehingga buat orang yang memang melihat, apalagi yang dengan budgetnya mungkin ini ya, budgetnya ketat nih, ngelihat ada sebuah penawaran yang kurang lebih mirip, udah gitu secara akses juga lebih dekat dengan rumah, lebih dekat juga mungkin dengan tempat kerja mereka, ya kenapa enggak pindah ke sana? Jadi gue ngeliatnya juga nih gym-gym yang seperti ini, seperti gym yang menghampiri menghampiri customer, menghampiri member. Beda kalau Mega Gym itu terlihat seperti member yang menghampiri mereka, karena mereka ada di mall.
Dan jujur gue juga mengakui kalau nge-gym di mall itu kadang problemnya adalah ya harus cari parkir dulu, bayar uang parkir, belum lagi ke tempat gymnya, yang kadang-kadang ada yang di lantai yang di atas banget, ada yang di lantai di bawah banget. Jadi memang secara akses sih terlihatnya enak di mall, tapi ya kadang kalau lu udah menjalani rutinitas itu akan merasakan ini kadang-kadang ribet juga ya harus parkir di mall, apalagi kalau mallnya tuh yang mall yang rame. Nyari parkirnya aja udah berapa menit sendiri. Nah, sedangkan gym-gym ini nggak ada itu. Obstacle itu tidak ada. Jadinya buat juga para orang yang pengen atau yang baru mau nyobain gym juga merasa kayaknya ya secara akses kayaknya lebih gampang nih. Ya udahlah, untuk maksain diri itu juga jauh lebih ada alasan yang kuat karena aksesnya lebih mudah. Ini juga yang sering gue sampaikan juga ke teman-teman gue yang pengen baru mulai nge-gym. Gue selalu bilang ke mereka, carilah tempat gym yang memang deket aksesnya sama elu. Entah mungkin tempat tinggal atau tempat kerja lu. Karena kenapa? Karena biar lu nggak lagi menggunakan alasan, jauh ke sana, ribet parkirnya. Itu akan membuat lu menjadi malas pasti. Alasan tersebut lah yang kalau menurut gua ya, itu yang membuat Gold Gym akhirnya jadi nggak bisa bersaing. Mereka gagal beradaptasi, gagal melihat kondisi sekarang tuh udah berubah. Market tuh udah nggak kayak dulu lagi sebelum pandemi. Jadinya ditinggal sama para membernya. Ya masih ada member yang nge-gym di sana, bukan yang nggak ada sama sekali. Tapi ya sekali lagi, kuenya mereka itu kegerus sama gym-gym yang lain yang menawarkan harga lebih murah. Bahkan gue dengar cerita ya, di salah satu cabangnya Gold Gym itu kalau lagi weekend itu AC-nya tuh sengaja dimatiin. karena ya itu, karena demi menghemat listrik. Lu bayangin aja sampai sebegitunya. Member di sana pun udah teriak katanya, ini panas banget ya, walaupun dikasih alasan, iya tapi di luarnya lagi panas, makanya AC-nya nggak ini. Yang akhirnya kadang-kadang diakalin dengan setel AC-nya tuh di setel, dipasang, tapi dibikin seminimal mungkin lah biar listriknya nggak terlalu gede. Ya sampai segitunya. Ya jadinya memang secara model bisnis kayaknya menurut gue Mega Gym itu harus ada perubahan sih, harus ada adaptasi sih. Mereka harus lebih bisa fleksibel terutama untuk bentuk-bentuk membership ya. Karena terakhir pun gue juga masih ngelihat ya aduh harus 1 tahun bayarnya, nanti kalau misalnya di tengah-tengah mau ini cut segala macam ada penalti bla bla bla. Jadi ribet gitu. Sedangkan di gym-gym yang itu mungkin yang gue tahu ada yang nggak seribet itu. Mereka jauh lebih fleksibel juga. Dan sekali lagi lebih murah. Jadinya buat gua sebuah bisnis kalau merasa udah terlalu nyaman, kadang memang penyakit yang sering terjadi adalah ketika ada perubahan, bisnis-bisnis tersebut ini cenderung sulit untuk beradaptasi karena merasa yang gue lakukan selama ini kan udah benar, kenapa gue harus berubah gitu. Ya tapi akhirnya ketika mereka masih terus berpikir seperti itu, ya lama-kelamaan mereka baru sadarnya tapi udah telat. Dan ketika udah telat, ya kadang ada yang memang melakukan perbaikannya dengan jalan yang benar, tapi ada juga yang melakukannya dengan cara yang seperti Gold Gym Indonesia lakukan. Oke, itu ya dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan, lu mungkin juga punya opini, pendapat, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.